banyak yang di sini. Ya, tiap malam kita banyak di sini. Terus sekarang. Ben, kita tambah berapa? 150 satu tiap malam ini. Iya. Kalau nggak bisa tuh. Itu ngerazia sekali tuh. Jadi polisinya nggak Gitu, mikir. Iya. kan ada benda. Mudah-mudahan bisa memperbaiki. Ya. Kapan lagi kita lakukan? Sudah kekirim tapi Sampai ke atas. Atas apa? Iya, saya tahan. Ada. Saya tahan ya. Tahan ya. Tahan udah lah. Pamer-pamer motor. Iya. Saya tahan. Istrinya itu mimpin demo. Polsek. Ya. Oh, di demo Iya. bawa masyarakat. Iya, bawa masyarakat. Beliau pengusaha bukan warga. Assalamualaikum. Udah warga asli, Pak. Sebelah kiri polsek. Sama saya. Ya, Pemda. Pemkot. ya 21 kan semuanya Ini warga mana? Dari iya. pengusaha masyarakat ini. Termasuk orangnya gitu. Ini kebetulan saya punya di sini Pak. Sablon. Sablon ya? Ya, sama kaos Pak. Ya. Semua bisnis lancar. Senang di mana? Di modal. Butuh modal udah. Kemarin kan Melatih gitu kan. bilang lagi ini kan dari PKMA kemarin kita senang-senang ya berangkat dulu lah Melatih kan nggak pakai duit ya. ya tapi kan kemarin kita ini apa ini kita coba dulu kalau berangkat ya kalau itu Orang menurut dia pakai itu ya insya Allah bukan buat melawan rider ini iya iya yang bisa sampai 30 juta. Dia coba sama mungkin jenis-jenis usaha apa nanti saya carikan pasarnya, pabriknya di dia. jadi lumayan sarana Asal tapi warganya komit mau diberdayakan. tersendat sama komandan apa ayo mau nenok Gaya dia pasutnya tujuan tinggal kasih main. siap Keluarga di mana? lihat lihat ini terus 2 kali tanaman lingkungan. Jadi lingkungan itu karang banyak. Selamat taman. Udah mah. Miring salim. Sehat. Pintuna ya teh. Pagi dia. Itu menikah chef.
Waktu terbatas, kita gimana? Yang teman mana dia? Ya ada bawa sampai itu. Oh, satu orang. Iya. Waktu terbatas. Pak Haji, sama. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini hanya mau mendengar, ya. Jadi silakan saya beri waktu siapa yang mau curhat, ya. Tapi dengan catatan kita fair, ya. Jangan membela kesalahan, tapi mencari solusi. Kalau berdebat nggak akan beres. Dasarnya adalah taat aturan hukum, kita cari solusi. Ya. Nanti insya Allah sebagai wali kota ada, kalau itu KTP-nya KTP Bandung, warga saya bela. Masalah Bapak Ibu, masalah saya juga, ya. Mungkin itu dulu, Pak RW dulu mungkin, ya. Saya minta laporan Pak RW, situasi terakhir gimana, kondisi batin warga gimana, dan lain sebagainya. Makanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin Pak, pada ngalapor sementara ini bahwa Saritem itu terdiri dari 2 RW, Pak. Yang ada tempat lokalisasi itu kurang lebih ada 6 RT. Tapi kalau memang disatukan itu paling jadi 2 RT lah. Dengan jumlah rumah yang ada itu dulu 75 rumah. Kemudian yang dibebaskan oleh pemerintah kota 21 tinggal 51. 2007 sebelumnya, Pak, jumlahnya itu memang sampai 600. Ya, silakan. Kemudian Januari 2015 itu tercatat 300 orang dengan yang punya rumah sebanyak 54 rumah. Jumlah para mucikari yang ada di sini ini dibantu 54 orang. Itu terdiri dari 54 orang. Itu warga. Jadi yang 30% itu berkategori besar. Kemudian yang 70% itu sisanya yang seperti ini yang berada di hadapan Bapak ini. Disebut besar tuh mengelola berapa PS? Yaitu yang kategori sudah dikatakan mampu. Jadi di atas 10. Dan saat ini mereka kan tidak kelihatan, jadi tidak ada di daerah pendidikan. Di kelompok mucikari dari kelompok mampu. Iya. Ya. Yang ditinggalkan yang 70% ini terdiri dari para penduduk asli di sini. Berikut para pedagang, kemudian berikut para pekerjanya. Nah itu mungkin kan di antaranya perlu kami laporkan. Yang 54 itu milik warga apa milik pengusaha? Pengusaha. Semuanya. Jadi semuanya jumlahnya. Yang 30%-nya itu yang dikatakan mampu. Itu juga Ibu dan Bapak mungkin ada kesempatan sekarang bertemu dengan Bapak Wali Kota, diharapkan memberikan satu ya istilahnya curhatan kepada Bapak Wali untuk beliau berada di sini. Itu saja mungkin dengan. Enggak, warga siapa yang mau menyampaikan segala Pak, bisa kalau warga. Nama dan Ibu sehari-hari apa kegiatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
kepada Bapak Wali, saya sebagai warga, saya pengusaha catering Pak. Cuma saya mau mengusulkan, itu mah tergantung tutup bukanya saritem. Tutup bukanya saritem saya tergantung Bapak. Cuma saya teh bukan apa-apa ya. Ya Pak, waktu kejadian itu saya teh ngeliatnya ngeri gitu Pak. Kenapa sampai begitu gitu? Kok ngejar cewek sampai dikejar gitu, sampai ada yang bawa senapan, sampai ditakut-takutin gitu Pak. Saya nanti kenapa sampai begitu gitu? Saya pengusaha catering, kok sampai gitu? Mungkin kalau dia seperti saya ada kemauan, ada keinian, mungkin dianya nggak mau lah dianya terjun gitu mungkin Pak. Cuman saya mengusulkan jangan sampai Dianya itu siapa? yang petugas gitu Pak. Sampai kejadian gitu tuh sampai dikejar gitu Pak. Sampai ada yang kakinya berdarah gitu. Saya melihatnya nyari gitu Pak. Kenapa sampai begitu? Kalau itu mah Pak. Cuma saya Itu aja. ya. Oh. Ibu catering bisnisnya kemana? Ke Cibaligo. Oh, Sama dia. lancar. Ya alhamdulillah Pak. Cuma satu pabrik itu udah dianya bangkrut, jadi tinggal buka pabrik aja. Anak ibu berapa? Anak saya 3. Udah lulus. Udah. Nggak ada yang mau sekolah kan ya? Enggak. Cuman saya teh ini. Hah? Ngurusin supaya. Oh, ngurus itu. Ini cucunya? Iya. Tapi ngeliatnya Iya. Nanti bisa. jangan sampai gitu lah, kita kemanusiaan. Iya. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ibu Sah? Ibu Tati. Ibu Tati. Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hasanah. Saya mewakili warga di sini Pak. Saya di sini sebagai pedagang. Saya pedagang ke dalam pas kejadian kan serentak. Sementara saya single parent Pak. Anak saya 2, ibu saya udah tua juga sakit-sakitan. Nah, solusinya gimana Pak? Sementara uang saya masih banyak di dalam. Saya nggak menuntut buka atau iya maksudnya di luar di para PSK uang saya banyak, sementara saya butuh untuk biaya anak sekolah. Iya, bukan, saya kan jualan pakaian, makanan, terus pedagang di sini juga kan Pak banyak. Gimana kalau yang di sini biasa kebeli makanan beli gitu aja nggak kontan gitu, pada ngambil. Nah, uang mereka tuh masih banyak pada di dalam gitu, ada anak-anak, sementara anak-anaknya kan udah pada nggak ada. Solusinya kemana gitu, kita mencari uang, sementara kan butuh biaya Pak. Anak saya yang satu mau masuk kuliah kebetulan belum bisa, gimana gitu Pak. Jadi mohon bantuan dari Bapak. Lu ada punya suami? Enggak. Oh, Kalau ada suami mungkin ada yang bantuin belum hari ini beberapa hari nggak ada penghasilan, nggak bisa Saya tuh jualan. jomblo. Jadinya mohon gitu Pak, terbalik saya minta solusinya ke Bapak gimana caranya untuk para pedagang dan warga di sini gitu Pak. Awalnya supaya kelangsungan hidupnya Ibu gitu. bukan mucikari, bukan? Bukan Bapak. Pak RW-nya ada. Kalau rumah Pokoknya saya mah di sini. ibu bisnis gitu. Ya. Ya ibu bisnis yang Iya, saya jualannya kan makanan sama pakaian. Iya. oh jualan baju. Iya, sementara Baju apa yang dijual? biasanya nggak buat baju pakaian. Kerudung. Kadang baju buat anak, kadang baju buat orang tuanya. Pas kebetulan kemarin kan udah mendekat puasa, biasa beli baju muslim, kalau beli baju anak. Kalau sehari-hari jual makanan, ada makanan juga Pak. 2.000, 10.000 juga pada ngutang gitu kan. Jadi, aduh, Itu Bang Hartama pengusaha gitu. kurang tahu kalau sakit. Soalnya pengusaha juga kan anak-anak, kita usaha sama anak-anak, jadi harus ke anak-anaknya juga. Mau minta ya gimana gitu. Jadi Ya, tolong solusinya aja ya, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang lain silakan. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lembaga Reka Sharing Indonesia Pak, sangat peduli dengan adanya penggerbekan di lokalisasi Saritem. Kebetulan istri saya juga dagang di sini Pak. Ada istri ngeridikin barang. Emang Bukan warga sini.
Saya bukan warga sini Pak, tapi saya membawa lembaga Pak, lembaga Misi Rekasari Indonesia Pak. Itu lembaga apa? Sebelah lain Pak. Kebetulan istri saya kan dagang sini Pak. Jadi memang jadi polemik Pak di masyarakat mengenai praktek prostitusi, yang mana ada yang pro dan kontra Pak ya. Ya artinya pro mungkin yang kaitan dengan ekonomi Pak. Yang kontra ya memang hal ini menjadi dilema buat kita karena banyak masyarakat juga yang pro dan kontra Pak di wilayah lokalisasi ini. Cuman kami berharap dari pihak pemerintah kota untuk membina para PSK yang tadinya dinilai buruk sehingga mereka nanti bisa mandiri Pak. Jadi mungkin salah satu faktor untuk menekan tingkat prostitusi itu sendiri Pak. Ya. Jadi tanggung jawab pemerintah kota pertama untuk melindungi Pak, melindungi dari sisi mungkin pembinaan ke PSK itu sendiri Pak, pelatihan untuk masak atau salon Pak, mungkin pembinaan dari pemerintah kota. Yang kedua mungkin mendata, pemerintah kota harus mendata jumlah PSK berapa, mucikari berapa, karena dari sisi hukum ini kan yang ditujukan hanya mucikari dan penghubung, tidak ditujukan kepada PSK itu sendiri Pak. Gitu. Jadi saya berharap perhatian dari para pihak, khususnya kepada Bapak Wali Kota, untuk membenahi Pak wilayah di sekitar Provinsi Saritem, yang mana mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan diterima sama masyarakat Pak. Begitu harapan saya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka visi yang dari perwakilan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mucikari Pak. Nama saya Mumun. Bukan UO Pak. Saya sebagai mucikari Di tahun berapa? di tahun 2005 Pak. Sebelumnya kerja di mana? Kerja di pabrik Pak. Oh, di ya. Berhubung keadaan kemarin ada gerbek, anak buah saya pada kabur semua Pak. Berapa? Ada 8 Orang mana? campur. Indramayu, Majalaya campur Pak. Yang orang Bandungnya berapa? Nggak ada Pak. Berhubung kemarin anak-anak buah saya pada kabur semua, bawa utang lagi Pak. Berapa? Banyak gede Pak, minimal ya antara 80-an Pak. 1 juta total. Iya. Itu uangnya juga uang Uang apa Pak? bukan Pak, uang pinjaman Pak. Uang ada aja Pak. Kalau dibilangin nggak enak nantinya. Nanti aja lah, cuma rahasia aja Pak. Dari rentenir. Iya Pak. Jadi Pak, saya sebagai warga di sini minta solusi karena Bapak bagaimana caranya untuk mengembalikan usaha atau gimana cara bangsa untuk Bapak bisa kembali lagi. Terima kasih Bapak. Gaduh istri. Gaduh Pak. Oh, gaduh incu. Ya, Itu 7 Pak. 8 itu Pak. semua tinggal di sini. Enggak, ada separuh Pak yang di sini. Terima kasih Pak. Istri masih ada? Masih Pak. Kerja enggak? Enggak Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres. Saya perwakilan, saya juga mucikari Pak. Nama saya Yudi Cahyadi. Tinggal di sini. Saya penduduk asli, lahir dan besar di sini, KTP Bandung. Kebetulan saya di antara warga termasuk yang sedikit beruntung Pak. Saya pendidikan D3. Saya dulu kerja di BUMN, tepatnya di PTM dari tahun 87 sampai 98. Dari 98 saya berusaha untuk menafkahi anak istri saya dengan
berbagai cara Pak ya, tidak masuk ke Saritem. Terakhir ya dengan sangat terpaksa saya masuk ke Saritem dan mucikari, jadi mucikari. Berapa anak buahnya? Anak buah saya sebetulnya 2 Pak, yang satu tuh baru datang mau masuk anak saya malah ditangkap. 2 orang itu orang mana? Penduduk Bandung Pak, cuma KTP-nya KTP Tasik. Bandung KTP Tasik. Betul. Itu orang Tasik. Iya. Cuma tinggalnya di sini di Bandung. Iya, KTP-nya tapi Tasik. Betul. Ini Pak yang jadi apa? Yang ingin saya sampaikan gini. Saya pikir warga Saritem pada umumnya tidak anti penutupan Pak ya. Saya pikir itu Pak ya. Cuma tolong dikedepankan solusi gitu. Kayak saya ini Pak, saya anak 4 duda Pak. Anak nggak ada yang putus sekolah ya? Anak nggak ada. Ya cuma yang dua-duanya yang lulus SMA juga pada nganggur sekarang. Ya. Jadi saya anak buah cuma 2 Pak. Yang saya jadi pertanyaan, kok ini ada tebang pilih kayak gitu? Seperti tadi Pak RW bilang ya, pengusaha besar yang investor jelas ya, itu udah pada lari kemana gitu. Bahkan anak buahnya pada bebas yang kemarin kena. Nah anak buah saya 3-tiganya ada di Palimanan Pak. Saya ada tanggung jawab moral ya. Bulan dapat berapa sebagai mucikari? Saya ada 1, ada 2 Pak ya anak buahnya. Ya cukup untuk makan Pak. Kebetulan saya anak 4. Istri sudah meninggal 2,5 tahun yang lalu. Jadi ya saya mohon saya pikir itu yang tadi saya sampaikan, warga sebetulnya tidak anti penutupan Pak. Kalau menurut saya ya. Cuma ya tolong dikedepankan solusi dulu gitu ya. Solusi untuk itu seperti apa gitu. Itu enggak. Ya saya pribadi enggak. Terus saya tadi saya bilang saya nggak ada cita-cita pengen jadi germo Pak. Waktu kecil saya ditanya sama guru di sekolah, nggak ada cita-cita jadi germo. Saya kebetulan bekas anak buahnya Pak Habibie. Bapak tahu sendiri PTN jatuh dari 98. Saya berusaha sampai 2008 jadi pedagang kaki lima, jadi apa gitu. Nah terakhir ya saya terpaksa jadi mucikari. Mungkin itu aja Pak yang mau saya sampaikan Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Wali, Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, saya mewakili warga sebagai RT. Saya dituntut sama warga saya separuh ya. Nama Erwin Junaidi Pak. KTP Bandung. Asli. Saya Pak RT di sini Pak. Saya mewakili warga, saya dituntut sama warga saya. Gimana ini solusinya Pak kalau ditutup gini? Saya juga bingung, saya menuntut ke siapa? Dari dulu saya ikut pendidikan, ada pembelajaran dari pemerintah, tapi ujung-ujungnya sampai sekarang belum ada Pak. Kemana tujuan saya dididik ini sama pemerintah ini? Dulu itu zaman Panada Pak, ada pendidikan berapa warga yang dididik ternyata udah punya keahlian, gak ada tujuan sama sekali gitu. Ditelantarkan aja. Makanya warga-warga dulu juga udah ditutup sampai-sampai mereka buka lagi mau kerja apa gitu Pak. Sedangkan ini warga juga banyak pendatang sebetulnya Pak ke sini. Saya tanya kenapa cari pekerjaan ke sini dan keluar juga udah susah. Jangankan saya pengangguran, mahasiswa juga udah S3, S1, SD3 itu udah pengangguran semua. Makanya saya minta ke Pak Wali, tolong solusinya lah. Buat kedepannya saya mewakili warga Pak. Tanya, yang suka ke sini tipe-tipe lelaki bagaimana profesinya? Apakah turis, apakah warga lokal, apakah anak muda, apakah bapak-bapak? Warga lokal Pak, warga lokal. Turis asing nggak ada? Nggak ada. Warga-warga Bandung kene? Iya. Ayah di dia, yuk contohnya ente. Nasihat. Oke ya, saya kasih arahan. Oke, saya mau izin Pak Kapolres Tabes memberikan informasi ke saya terkait situasi seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wali, Pak RW, Pak RT, serta warga Sariseru yang berbahagia pada siang hari ini. Sampaikan tadi bahwa ada menggunakan senjata. Itu saya laksanakan dalam 3 bulan. Silent operation, istilahnya operasi tertutup. Jadi kalau ada melihat bawa senjata, sengaja terlalu ngarang. Boleh ya Pak RT? Tadi itu saya humanis dan saya laksanakan ini adalah seizin dari Pak Wali. Kenapa saya laksanakan diam-diam tidak terbuka? Kapolsek aja tidak tahu, semuanya tidak tahu. Kenapa? Kita yakin betul ini harus kita laksanakan. Kita harus tegakkan hukum tersebut. Makanya nanti setelah saya laksanakan operasi, baru Pak Wali akan memberikan solusinya seperti apa. Jadi makanya Pak Wali apa yang harus kita berbuat ke depan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang bilang beli bawa senjata, dikubur-kubur, tidak ada seperti itu. PRT dia sendiri datang baik-baik karena anak buah saya di situ sudah 3 bulan. Kita yakini kondusif, nyaman, baru kita operasi. Jadi operasinya tertib dan humanis. Bukan seperti dulu dibor-bor, itu zaman polisi zaman dulu. Polisi zaman sekarang nggak begitu. Karena apa? Kita sadar betul ini warga kita sendiri. Ya, bapak-bapak harus diamankan. Tapi satu sisi saya harus melaksanakan tugas juga. Makanya kegiatan terus kemarin saya ajak Pak RT RW-nya ada semua. Yang mana Pak RT Pak RW bingung dia udah itu Pak saya nggak enak ini. Saya dimarahin warga, sementara saya kewajiban saya sebagai aparat. Coba Pak RW, Pak RT bantu sama-sama kita tulis lain. Ya, jadi jangan menyalahkan, saling menyalahkan. Ini demi kebaikan Kota Bandung yang kita cintai ini. Semua kegiatan kita berhasil, saya berikan berhasil. Mari kita cari solusinya. Ini yang disampaikan oleh Pak Wali. Ya, itu yang dari segi operasi yang saya laksanakan. Jadi tidak ada yang kasar-kasar memang sekarang nggak ada di luar. Ya, kita kan Pak Wali ke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu, kenapa mulutnya ditutup? Saya bau gitu. Oke, gini ya. Selama Bapak Ibu KTP Bandung ya, Ibu itu tanya saya Bapak Ibu. Masalah itu masalah saya, sepakat ya. Pegang aja. Jadi saya mau cari solusi. Syaratnya satu, tidak boleh begini lagi, setuju? Iya Pak. Oh, kan dari niat saja udah nggak sepakat. Bagaimana mau membangun Bandung yang juara? Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Sudah kesempatan bicaranya sudah dengan Pak Wali sekarang. Oke, nanti ada. Dari semua lokasi apakah itu milik warga? Kebanyakan milik pengusaha. Barenghar. Warganya Barenghar apa? Membengkak nggak hari, ya dipotong. Bumi sanes di dia, rumahnya di sana sini, terlebihnya di sini, mengeksploitasi di sini. Beda namun tadi Pak Momonnya datang tadi Ginding juga konglomerat. Saya percaya kalau Pak Momon begini mungkin karena terpaksa. Tapi kan Pak Momon bekerja untuk ayo dulungan mulai sebagian besar. Jadi yang tidak bisa dikompromikan adalah tidak boleh ada prostitusi lagi. Prinsip. Kedua, saya mau cari solusi. Ya. Bapak pegang omongan saya nyah sebagai wali kota. Tolong Pak RT Pak RW daftarkan masalah keluarga masing-masing gara-gara razia kemarin. Ibu, eta barang sabaraha di segel, boleh seberapa juta. Tadi si Bapak berapa? 80 tadi 40 ya Hubungannya Pak. Ya. Oke. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 hari. Tolong rapatkan tiap hari, bikin list. Satu, saya minta kejujuran, pengarang-arang. 40 juta, lamun 1 juta, 10 juta, lamun 5 juta, 5 juta. Oke, jadi saya ada cara sendiri memverifikasi.
Nanti ada metode. Tak bohong kan nyaman, percaya. Tengah bohong Pak Wali kembali. Oke. Satu itu ya, nanti kita cari. Kedua, hidup yang terbaik adalah di Kota Bandung berdagang, setuju ya? Tidak ada modal. Di modalan Pak Wali dari 500.000 sampai 30 juta per orang. Tergantung. Nah, saya kasih waktu juga. Coba dalam 7 hari ngobrol kira-kira bisnis apa yang bisa dimodali Pak Wali dari 500.000 sampai 30 juta. Jadi kita 500.000 kan ya. Sehingga itu solusinya kita bisa bekerja menghidupi anak-anaknya dengan kerja yang baik, tidak bingung cari modal kemana. Nanti saya yang prioritaskan warga syariah yang mendapatkan bantuan karena ada program. Setelah itu kita akan komit dan saya tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita rutin silaturahmi, saya akan memantau Ibu dari modal 10 juta dagang mana, Pak Wali, Abi dagang di mana, nanti ngobrol. Setelah dimodalin dagang di mana saya carikan. Ada pasar-pasar yang kosong yang Ibu tidak tahu tapi saya tahu. Ya, yang penting mah mau berubah ya. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, sambil jangka panjang kita pikirkan daerah ini kira-kira mungkin. Kan sudah jelas tadi juga mendengar. Kita mau PSK karena orang Bandung. Kemarin yang didata di Polres dari sekian banyak ya Pak, hanya 2 yang KTP Bandung. Sisanya tadi di Palimanan, Indramayu kan orang Bandung. Yang bikin riuh nama baik rusak bukan orang Bandung yang karabulkan ya. Ya, jadi tolong dalam 7 hari saya minta data lewat PRW Lurah, data masing-masing yang terdampak. Setelah itu saya verifikasi, wawancara satu-satu. Orang tengah bohong ya, tengah bohong kan ya. Sumpah Pak. Iya, Bapak mah saya percaya, dari omongnya saya percaya. Iya, jadi batu api gitu. Bioknya. Itu ya Pak RT. Jadi hari ini saya membawa berita itu, saya akan upayakan ingin mencari solusi yang kerugian, lebih jujur apa adanya. Dan saya akan memodalin supaya Ibu tenang hidupnya Bu. Amin. Bisnisnya halal, kan ujung-ujungnya mah cari duitnya. Saya kira itu dulu ya, sampai bertemu lagi. Sekarang bola ada di masyarakat, sok kumpul, daftar. Tapi umatnya jaganya jangan melebihkan ya. Jangan yang suka ada lebih punten ya. Dulu saya mau baik hati ke PKL di mana sebelahnya dalam tahunnya Fatihah. Dihitung 200 pas saya buka sok sing jalujur daftar jadi 400. Saya nggak mau dibohongin kayak begitu. Kami Pemkot sekarang niat baik kepada warga kami. Kalau ketahuan bohong lagi kayak Fatihah, saya nggak akan toleran. Maka kami akan verifikasi, saya wawancara dari satu-satu sehingga benar Ibu TK masalahnya dan seterusnya ya. Bisa ya? Mudah-mudahan di waktu yang tidak terlalu lama ada solusi sebelum bulan puasa. Mungkin pas bulan puasa aja ya, ayah kegiatan yang pendapatan buat lebaran kan ya. Saya kira itu. Tapi saya tidak mentoleransi ada orang luar ikut memprovokasi. Saya tidak mentoleransi orang-orang yang menumpang atas penderitaan warga Saritem. Saya tidak akan mentoleransi pengusaha-pengusaha yang sekarang bersenang-senang kabur memeras uang di sini. Itu urusan hukum, Pak Kapolres akan ikut koridor hukum. Tapi saya akan membela mereka-mereka yang tinggal di sini warga saya. Dan di sini tidak boleh ada yang anak putus sekolah, oke? Gratis. Kalau tidak mampu, ibu anak itu sekolah gratis, ya. Ibu juga nanti premi asuransi BPJS gratis dikasih dari kita. Kalau betul-betul miskin, memang di bawah garis kesejahteraan ada rasio, macam-macam, ya. Asal jangan banyak alasan niat ini itu, karena saya akan turun, ya, komit. Mudah-mudahan ini menjadi solusi, ya.
Setuju ya Pak RT ya? Kimil Pak PT Kasep, ya. Nanti saya bantu Akina. Dikawali hadiah. Bacaan mahal di Mahon, tapi serem nih. Ya, pas-pas. Oke ya, karena saya harus ke BPK menerima lapor ini. Sampai bertemu di kesempatan berikut dengan laporan PRT-PRW dengan detail, nanti kita ngobrol, presentasi, curhatan warga, nilainya berapa, kita cari solusinya. Oke, sampai ketemu. Saya akan cari solusi penggantian jika ada ekonomi warga ya, harus warga. Yang saya bilang satu catatan hanya warga Bandung. Karena kan disinyalir 50-an yang melanggar itu justru pengusaha-pengusaha pebisnis bukan orang Bandung. Dan yang dirazia PSK bukan orang Bandung, hanya 2 dari yang kemarin dirazia. Tadi kedengar sendiri dari mereka, oke? Sehingga saya akan bela hanya mereka yang KTP dan warga Bandung, dimulai dari satu, berapa kerugian jika ada barang yang tertahan atau kredit yang tidak dibayar. Kedua, kan ada kredit melati, makanya saya berani kasih solusi, karena kita ada mekanisme. Nah, dengan diskresi, saya bisa dahulukan prioritas penyelesaian masalah. Nah, mudah-mudahan dengan begini kita melatih niat berubah mereka, kejujuran mereka, dan saya akan pantau mudah-mudahan dalam hitungan bulan, tidak usah heboh-heboh, lebih lanjut kita bisa bereskan. Karena dari ceritanya rata-rata intinya masalah ekonomi, makanya tanpa solusi ekonomi susah. Sambil kami teruskan juga upaya pembebasan lahan. Tidak ada toleransi membuka lagi. Nggak ada. Jadi polis lain nggak boleh dibuka. Ya Pak. Ya. Pak, digantinya sesuai dengan kerugian PK? Belum tahu, kan harus diverifikasi. Bisi kasus PKLTA, Darmaji, Dahar 5 ngaku izin. Pak, sampai kapan tuh polis lain diinginkan? Ya nanti kita bicarakan karena teknisnya dari kepolisian. Ya, sip. Pak, selama ini kalau disolusikan pendampingannya Pak, tidak ada keberlanjutannya, dan nanti jaminannya apa nanti? Saya nggak bisa bilang jaminan, saya bilang saya komit pribadi sebagai wali kota akan ngawal. Jadi mungkin rapatnya nanti di pendopo juga. Kita lihat aja eksperimen.